Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 agama yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Semoga nanti bacaan basmalah ini menjadikan barokah dan rahmat Allah selalu mengiringi langkah kalian dan kalian dibukakan hati dan pikiran kalian sehingga ilmu yang Bapak Ibu berikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materinya adalah tentang konsep sufistik tentang adab bergaul terhadap orang tua. Sebagaimana dalam materi-materi di pelajaran yang lain, di antaranya adalah Quran hadis, kalian mungkin sudah disampaikan adab seorang anak terhadap orang tua. Perintahnya banyak sekali di Quran surat Luqman ayat 14, Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 dan hadis-hadis Rasulullah. Nah, adanya dalil-dalil itu memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Baiklah, kenapa kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik pada orang tua? Karena mereka adalah orang yang sudah menjadi perantara adanya kita berada di dunia ini. Kalian gak bakalan ada tanpa ada mereka. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik pada mereka. Kebaikan mereka juga di masa kita kecil, menyayangi kita sangat luar biasa. Sampai kita menjadi anak-anak yang sekarang kalian kelas 11 agama ini. Tanpa perhatian, tanpa kasih sayang, tanpa adanya fasilitas yang diberikan orang tua, kalian gak akan menjadi siapa-siapa sekarang. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana adabnya seorang anak terhadap orang tua sebagaimana yang diajarkan oleh para sufi. Yang pertama, seorang anak harus selalu mendengarkan kata-kata orang tuanya. Setiap kalian diajak ngobrol sama orang tua, diajak ngomong baik serius maupun tidak serius, harus didengarkan dulu sampai mereka selesai. Kalau kalian mau menyanggah, mau melakukan interupsi, maka kalian harus meminta izin terlebih dahulu. Nyun sewu Bu, kulo saged jelasaken. Nyun sewu Pak, kalau berkenan saya akan menjelaskan yang sebenarnya. Kalau mereka mengizinkan baru kita ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menghormati orang tua. Ketika posisi orang tua kok berdiri, ya kita berdiri. Jangan orang tua berdiri kita mendengarkan dengan duduk. Itu tidak menghormati mereka. Atau sebaliknya, ketika orang tua duduk ya kita menghormati dengan cara duduk. Kecuali tidak ada tempat duduk lagi, kita berdiri di dekat mereka. Yang ketiga, kita mematuhi setiap perintah mereka, perintah yang baik. Tidak ada kata membantah, tidak ada kata emoh, tidak ada kata engkondisit, sedela maning, gak ada. Setiap orang tua memerintahkan kita, membutuhkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Jawaban kita hanya satu, siap, oke, enggih. Gak ada kata engkodisit, 5 menit maning, mager, dan lain-lain. Yang keempat, kita diperintahkan untuk selalu memenuhi panggilan mereka. Ketika orang tua kita memanggil kita, jangan kita menulikan telinga kita dengan menutup headset biar dikira tidak dengar. Ketika dipanggil Ani, langsung jawab, nggih siap Bu, dalem Bu. Ada apa Bu? Mendekat. Ahmad, nggih Bu, Nun, siap. Jangan orang tua manggil Ahmad, Ahmad, Ahmad 10 kali baru kamu dekat. Orang tua nanti akan marah. Nah, jangan sampai orang tua marah, karena marahnya orang tua adalah bagian dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kita diperintahkan merendahkan. Baik merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Kita nggak ada apa-apanya di hadapan mereka. Walaupun kamu nanti menjadi presiden, kamu menjadi bupati, menjadi jenderal, menjadi pengusaha sukses, walaupun orang tuamu seorang tukang becak, orang tuamu gelandangan,
Setinggi apapun jabatan dan pangkat kamu di hadapan mereka, kamu diperintahkan untuk merendahkan baik hati maupun diri kalian. Kalian harus memahami fisik orang tuanya, kesehatan mereka, keuangan mereka. Jangan memaksakan kehendaknya. Yang keenam, tidak boleh mengungkit atau merasa berjasa dengan perbuatannya ketika kita berbakti kepada mereka. Jangan mengungkit mereka. Kan kemarin saya sudah nyuci piring, mencuci baju, sudah menyapu, ngepel. Itu adalah bagian dari kewajiban kalian. Jangan diungkit-ungkit, apalagi ketika nanti orang tua sudah sepuh. Ibu, saya sudah setiap hari merawat ibu, melayani ibu, ndulang ibu, mencuci pakaiannya. Nah, nggak boleh diungkit-ungkit. Kebaikan kita hanya secuil kuku hitam saja dibandingkan kebaikan orang tua kita yang sudah mengasuh kita, merawat kita sejak kecil. Yang terakhir, kita tidak boleh memandang mereka dengan rasa curiga. Kita nggak boleh membangkang perintah mereka. Apalagi kita mendengar informasi yang kurang baik, kita menginterogasi orang tua, itu bukan kewenangan kita. Kita nggak boleh melakukan itu. Walaupun kita mendengar berita tidak baik dengan orang tua, kita punya kewajiban untuk selalu melindungi orang tua. Apalagi seorang anak. Kewajiban seorang anak ngurusi orang tua selama masih bernafas, maka kalian yang laki-laki punya kewajiban untuk selalu berbuat baik pada mereka, melindungi mereka. Wajib untuk selalu menjaga mereka. Tidak boleh kasih sayang kalian yang anak laki-laki, kasih sayangnya terhadap istri melebihi ibunya sendiri, melebihi ayahnya sendiri. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih dalil yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, kita akan melihat Quran surat Luqman ayat 14. Quran surat Luqman ayat 14 ini dalil mengapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Yang bunyinya, yang pertama adalah kita bahwa mana tadi dalil tentang ini yang pertama. Nah, ini Quran surat Luqman ayat 14. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Wa waswainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Hamalathu ummuhu wahnan ngala wahnin, yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amaini, dan ibunya telah menyusui kalian dan menyapihnya dalam 2 tahun. Aniskurli, bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kembalimu. Ini yang pertama. Kenapa kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka? Karena ibumu sudah mengandung kamu selama 9 bulan dalam keadaan lemah dan lemah. Dalam keadaan lemah dan lemah, semakin lemah. Ketika mulai hamil, ibumu 3 bulan pertama nggak kuat untuk nggak doyan apa-apa. Nah, ketika nggak doyan apa-apa, kemudian ketika sudah mulai besar, ibumu dalam keadaan istirahat saja susah, tidur susah. Nah, kemudian melahirkanmu perjuangan hidup dan mati. Kemudian menyusui kalian dalam keadaan tidur, kamu bangun, ya ibumu bangun. Itu makanya karena orang tuamu sudah
berjasa yang luar biasa, wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Yang kedua, dalilnya adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, wafid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat 23 dan 24 ini memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Kita diperintahkan untuk menyayangi mereka, mengatakan sesuatu yang baik-baik kepada mereka. Jangan sampai menyinggung mereka, jangan sampai menyakiti hati mereka. Mengatakan saja, apalagi nggak boleh, apalagi membentaknya. Kemudian ketika orang tua sudah mulai udzur, mulai sakit-sakitan, kita diperintahkan merawatnya sebagaimana mereka merawat kita waktu kita kecil, dan kita selalu diperintahkan untuk mendoakan mereka. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, ini perintah kita untuk selalu berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga, Quran surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, janganlah menyekutukannya. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua. Ini perintahnya, sembahlah aku, janganlah menyekutukanku, kayak gitu kan. Dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Kemudian ada lagi Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Nah, ini sama tadi, wa waswainal insana biwalidayhi husnan, gitu kan. Nah, kita diperintahkan untuk kita wajib pada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Terus kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini disebutkan inna minas syajarati syajarah mathaluha kamathalil muslimin fa aradtu an aqwalu hiyan nahlah fa idza anna asharul qaum faskat faqolan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyan nahlah. Nah, ini juga kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik pada mereka. Kemudian ini ada lagi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amalu afdal. Rasulullah berkata, qala as-salatu ala waqtiha. Kemudian qala qultu tsumma ay. Qala birrul walidain. Qala qultu tsumma ay. Qala al jihadu fisabilillah. Di sini Rasulullah menyampaikan, amal apa yang paling utama ya Rasul? Rasul menyampaikan, pertama adalah sholat. Lalu apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Lalu apa lagi ya Rasul? Jihad fisabilillah. Jadi berbuat baik pada orang tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kita jihad fisabilillah. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.